Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Korea Selatan melawan Ghana. Dari segi statistik, Korea Selatan berhasil unggul dalam hal XG atau penciptaan peluang dengan nilai 1,91 dari 22 shot dibandingkan dengan Ghana dengan 1,8 XG dari 7 shot. Namun inilah yang menarik dari Piala Dunia musim ini. Ghana yang keluar sebagai pemenangnya karena bisa menyerang dengan efektif. Lewat peluang yang relatif lebih sedikit tadi, Ghana mencetak 3 gol sedangkan Korsel 2 gol. Nah, kita akan ulas jalannya laga dari segi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Korea Selatan yang diasuh oleh Paulo Bento dan Ghana yang diasuh oleh Otto Addo menggunakan formasi yang sama, yaitu 4-2-3-1. Korea Selatan menggunakan shape bertahan 4-4-2 medium block ataupun high press di momen tertentu. Agresif press akan dimulai ketika bola dialirkan ke sayap, lalu block press Korea akan mendekat untuk merebut bola. High press dilakukan dengan dua penyerang yang diposisikan nggak sejajar. Salah satu penyerang akan press back Ghana yang sedang memegang bola, dan satunya lagi menutup akses ke Partey atau ke gelandang. Hal ini memaksa Ghana untuk melakukan long pass guna keluar dari press Korea Selatan. Bermain dengan formasi 4 back, Ghana build up dengan shape 3-1 di mana salah satu gelandang drop untuk membentuk back 3. Hal ini untuk menang jumlah dengan pressure Korea Selatan yang menggunakan 2 orang. Situasi menjadi 4 versus 2. Dua winger pada laga ini cukup sering berada di half space, sedangkan kedua fullback yang akan menjaga kelebaran. Hal ini membuat kedua winger tersebut sering dijadikan sebagai outlet progresi. Skema lain dengan 4 back di shape 25, Andre Ayew drop untuk membuat central offroad dengan Samet dan Partey. Dengan cara ini, Ghana membongkar defensive block dari Korea Selatan. Seperti contoh sebelumnya, Samet akan drop untuk membentuk back 3 dan Partey akan stay di posisinya sebagai gelandang. Sehingga Ghana build up dengan shape 3-1. Jordan Ayew dan Kudus akan drop di kedua half space sebagai outlet progresi untuk membantu build up Ghana yang sedang dipres oleh dua penyerang Korea Selatan. Andre Ayew yang bermain sebagai attacking midfielder pada formasi awal diberi kebebasan untuk bergerak roaming, di mana ia bisa drop di sini sebagai back kiri. Pada saat fase menyerang, Ghana membentuk shape 2-3-5. Ada penggunaan yang berbeda di posisi fullback. Lamptey atau bek kanan akan maju untuk ikut menyerang sehingga Ghana menyerang dengan 5 pemain seluruh koridor horizontal. Sedangkan gelandang, Partey, Samet, lalu Mensah yang berposisi bek kiri akan menjaga rest defense agar bisa melakukan counter press sebelum Korea Selatan melakukan counter attack atau serangan balik. Ghana melakukan sirkulasi dengan sabar untuk menggeser defensive shape dari Korea Selatan sebelum Jordan Ayew mendapatkan ruang untuk memberikan umpan kepada 3 penyerang Ghana yang berada di situasi 3 versus 3 dengan back Korea Selatan. Muhammad Kudus pun berhasil mencetak gol dari assist yang dilakukan Jordan Ayew. Sampai terjadinya gol, tercatat ada 31 umpan yang berhasil dilakukan Ghana dengan 10 dari 11 pemain yang terlibat dalam proses gol. Hanya Lamptey yang tidak. Pada gol penentu kemenangan, Ghana build up dengan shape 2-4-4. Samet bergerak turun untuk membuka opsi passing ke Partey. Gelandang Arsenal yang mempunyai ketahanan pressing yang cukup baik melewati pemain Korea Selatan yang naik untuk melakukan pressing kepadanya. Pada fase attacking, Ghana menyerang dengan 4 pemain, dibantu oleh Partey yang ikut maju sehingga menjadi 5 pemain. Mensah melepaskan umpan kepada Inaki Williams, namun ia gagal memberikan kontak sempurna dengan bola sehingga menuju Kudus yang berhasil mencetak gol kemenangan di laga ini. Ghana juga melakukan high press dengan 4 pemain depannya. Shape ini juga bisa membentuk pressing trap dan memaksa Korea untuk melakukan long pass. Saat berubah dari high press ke mid block, Ghana menggunakan shape yang sama dengan formasi awal, yaitu 4-2-3-1.
Strategi Korea Selatan untuk mengejar ketertinggalan dari Ghana adalah eksploitasi sisi kanan pertahanan Ghana. Jin Soo Kim sering ikut maju sehingga Korea menyerang dengan 5 pemain. Idenya adalah untuk melakukan wide overload pada Lamte atau sisi kanan pertahanan Ghana dan mengeksploitasi ruang di sisi kanan defense Ghana. Hal ini juga dikonfirmasi pada sesi press conference. Kwon Chang-hon mengatakan bahwa Ghana sering meninggalkan ruang di sisi flank, sehingga hal itu yang berusaha untuk dimaksimalkan oleh Korea Selatan. Pada gol pertama, Korea Selatan awalnya bangun serangan dengan shape 2-4-4, dibantu dengan Jin Soo Kim yang maju. Bola sebenarnya sempat diintersep oleh Lamte. Namun, dengan work rate yang dimiliki Korea Selatan, langsung melakukan counter press dengan Kang In Lee dan Son. Bola pun berhasil didapatkan oleh Kang In Lee dan langsung memberikan umpan akurat kepada Gue Sung Cho yang berhasil mencetak gol. Mengejar ketertinggalan, Korea Selatan mencoba untuk menyerang lebih banyak pemain dari gol sebelumnya menggunakan 5 penyerang. Korsel melakukan sirkulasi terlebih dahulu dan switch play ke kiri. Son dan Jin Soo Kim membuat wide overload di sisi kiri sehingga Lamte berada di situasi 1 versus 2. Kita bisa lihat juga di mana Amartey nggak step up untuk menutup Jin Soo Kim sehingga crossing berhasil diberikan kepada Gue Sung Cho yang berhasil mencetak gol kedua. Crossing menjadi salah satu Korea Selatan untuk mencetak gol di mana hal itu mencapai 46 cross dibandingkan Ghana yang hanya 15. Korsel juga memaksimalkan kedua sisi flank untuk menyerang, di mana kedua gol berasal dari flank kiri. Korsel menggunakan kedua fullback dengan peran yang berbeda. Posisi Jin Soo Kim atau nomor 3 jauh lebih maju dibandingkan Moon Ha Kim. Sehingga Jin Soo Kim kerap menjadi pemain yang lebih sering melepaskan shot dan umpan dibandingkan rekan senegaranya tersebut. Dimasukkannya Kang In Lee juga adalah pilihan yang tepat oleh Paulo Bento karena bisa memberikan pembeda di mana ia bisa membuat permainan Korsel lebih mengalir dan terlibat pada proses kedua gol. Gak hanya melalui open play, Ghana juga bisa mengancam dengan situasi set piece. Set piece ini yang jadi awal gol pertama Ghana. Berawal dari kemelut di muka gawang sehingga bisa di-rebound oleh Salisu. Mengejar ketertinggalan, Korsel juga mencoba untuk memanfaatkan set piece. Namun tendangan free kick Kang In Lee masih bisa diselamatkan oleh Ati Zigi. Ghana berhasil meraih kemenangan pertamanya sejak World Cup tahun 2010. Setelah menang dengan skor tipis 3-2 melawan Korea Selatan. Sedangkan untuk Korea Selatan, hasil ini membuat mereka harus menang pada laga terakhir melawan Portugal dan menunggu hasil antara Ghana melawan Uruguay jika ingin lolos ke babak selanjutnya.